إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, dalam beberapa waktu belakangan kita menyaksikan banyak sekali berita-berita, baik berita lokal, nasional maupun internasional, yang mengabarkan peristiwa-peristiwa yang menyayat hati kita. Ada ibu-ibu, anak-anak dibantai sedemikian rupa. Bahkan orang tua yang sudah lemah pun tidak berdaya juga terzalimi, hadirin sekalian. Dan hadirin sekalian, apabila salah seorang dari kita mengatakan bersabarlah, nanti pertolongan Allah akan datang. Bersabarlah, karena sesungguhnya kemenangan dan kebaikan di akhir adalah milik orang-orang bertakwa. Mungkin jika kita mengatakan hal demikian, ada yang mencemooh kita, menghina kita, ataupun menertawakan kita. Seolah-olah hadirin sekalian, janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran seolah-olah adalah janji palsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam banyak ayat, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Dalam Al-Quran kita temukan banyak ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan juga menguatkan kaki-kaki kalian. Wa annahu haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Dan bahwa sungguh sebuah kebenaran bahwa kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Di dalam juz Amma kita sering bacakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ala inna nasrullahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Maka hadirin sekalian, dalam khutbah kali ini khotib ingin mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama kita mengkaji beberapa kisah tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kalanya saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami hambatan dan tantangan, seolah-olah kita lupa bahwa janji Allah adalah benar dan pasti terjadi. Jika kita buka hadirin sekalian di surat Al-Qasas, di situ Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jika di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Musa tatkala beliau menghadapi Fir'aun, atau tatkala beliau membelah lautan dan lain sebagainya. Namun ada sebuah kisah menarik dalam surat Al-Qasas di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan masa kecil Nabi Musa alaihissalam. Jika sekarang hadirin sekalian kita saksikan anak-anak umat muslim dibantai, anak-anak perempuan, bahkan anak-anak laki-laki pun dibantai, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa dulu Fir'aun menyembelih anak-anak perempuan, dan bahkan bukan anak tapi bayi. Yuqatiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Maka hadirin sekalian, di saat yang sulit itulah kemudian Allah memberikan petunjuk kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Wa wahayna ila ummi Musa amirdi'i. Kami berikan petunjuk kepada ibu dari Nabi Musa, berilah dia air susu. Pemberian air susu hadirin sekalian sesuatu yang wajar. Tapi di saat itu di mana anak-anak laki-laki disembelih, itu adalah sebuah langkah yang sangat penting. Dan perintah selanjutnya hadirin sekalian adalah perintah yang jika kita gunakan logika kita tidak masuk akal. Alqihi fil yam. Ceburkan dia ke dalam sungai. Sungai tentu saja memberikan bahaya kepada anak bayi hadirin sekalian. Jika dia bermain dekat sungai, anak bayi akan terancam dengan bahaya. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ibu Nabi Musa untuk menyemplungkannya ke dalam sungai. Walqihi fil yam. Tetapi di akhir ayat hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu. Inna laradduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan akan kami jadikan dia termasuk rasul-rasul yang kami kirimkan. Maka hadirin sekalian, di tengah cobaan tersebut, ibunda dari Nabi Musa diperintahkan mencemplungkan anaknya ke sungai, sesuatu yang mengancam jiwa sang anak. Tapi di akhir Allah janjikan, akan kami kembalikan anakmu kepadamu dan kami jadikan dia termasuk bagian dari para rasul. Maka hadirin sekalian, janji ini kita saksikan Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Meskipun dengan berat hati sang bunda tersebut, ibunda Nabi Musa, menaruh anaknya di atas sungai dengan sebuah peti, dan ternyata hadirin sekalian, janji Allah benar adanya. Di akhir kisah kita temukan bahwa Nabi Musa ditemukan oleh Fir'aun, dan kemudian Fir'aun mencari siapa yang bisa menyusui anak tersebut. Karena istri dari Fir'aun ini kadung jatuh cinta, jatuh hati dengan bayi Nabi Musa, kemudian meminta Fir'aun untuk mencarikan siapa yang bisa menyusuinya. Dan akhirnya sang ibunda Nabi Musa dikembalikan, dipertemukan dengan anaknya dan diperintahkan untuk menyusuinya. Inna laradduhu ilaik. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu. Demikian hadirin sekalian, janji-janji yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kebenaran yang akan Allah wujudkan.
Sebagaimana juga janji yang lain yang pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innal ladzi faradu 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad." Sungguh yang mewajibkan bagimu Al-Qur'an akan mengembalikanmu kepada tempat pulangmu. Maksudnya hadirin sekalian, surat-surat ini hadirin sekalian diwahyukan kepada Nabi saat Nabi sedang dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Sebelum beliau pergi dari Mekah, beliau memandang Ka'bah dan mengatakan, "Sungguh engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu." Demikian cintanya Nabi kepada Mekah. Tapi beliau diusir, diancam dibunuh, maka beliau pun meninggalkan Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa kami akan mengembalikanmu ke kampung halaman. Dan tidak berhenti sampai situ hadirin sekalian. Nabi Muhammad kemudian keluar dari Mekah hanya bersama Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu hadirin sekalian, Nabi Muhammad dikejar. Kurang lebih ada 50 pemuda membawa pedang mencari beliau hidup atau mati. Maka beliau pun berlindung di sebuah gua, di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak ada keraguan dalam hati beliau sedikit pun bahwa beliau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Abu Bakar gelisah saat orang-orang pencari jejak berhasil menemukan jejak Nabi Muhammad. Karena di kalangan bangsa Arab ada spesialisasi khusus yang punya kemahiran melacak jejak. Maka sampailah hadirin sekalian, orang-orang kafir Quraisy ini dengan melacak jejak Nabi Muhammad dengan bantuan seorang pelacak jejak, menemukan tanda-tanda jejak Nabi Muhammad sampai ke Gua Sur. Saat itulah hadirin sekalian Abu Bakar gelisah. Dan dia meriwayatkan dalam sebuah hadis yang masyhur, "Law ra'a tahta qadamaihi la ra'ana." Jika mereka melihat dari bawah kaki mereka, sungguh mereka akan melihat kami. Tapi di sana Nabi Muhammad dengan keyakinan teguh berkata kepada sahabatnya, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Sedemikian yakinnya Nabi Muhammad dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita hadirin sekalian, diselamatkanlah Nabi Muhammad. Ada sarang burung dan sarang laba-laba yang Allah tempatkan di depan pintu gua, sehingga orang-orang kafir Quraisy berkesimpulan tidak ada orang di dalamnya. Maka selamatlah Nabi Muhammad. Namun tidak hanya sampai situ hadirin sekalian, ketika Nabi Muhammad keluar dari gua, beliau pun masih dikejar oleh seseorang yang dikenal bernama Suraqah bin Malik. Dan cerita ini sangat masyhur. Suraqah melihat Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mencoba berkali-kali menyerang Nabi, tapi berkali-kali beliau gagal. Sampai kemudian hadirin sekalian, Suraqah mengatakan kepada Nabi, "Ana arif annaka ma'sum." Aku tahu kamu dijaga Tuhan. Aku tidak akan sampai mencelakaimu. Tapi aku sudah sedekat ini denganmu. Sampai dalam riwayat dikatakan bahwa jarak antara Suraqah dengan Nabi hanya sepanjang punggung kuda, kurang lebih 1 sampai 2 meter. Tapi beliau tidak bisa menyakiti Nabi sedikit pun. Kemudian Suraqah mengatakan, "Berikan aku sesuatu. Kalau aku melaporkan lokasimu kepada kafir Quraisy, aku bisa mendapatkan banyak harta. Aku bisa mendapatkan banyak unta. Apa yang bisa kau kasih kepadaku?" Demikian kata Suraqah. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad tidak membawa perbekalan. Nabi Muhammad meninggalkan semua hartanya di Mekah. Beliau hanya pergi bersama sahabatnya, tidak membawa harta. Maka apa kata Nabi Muhammad? "A'iduka bisiwaroi al-kisro." Aku janjikan kamu akan aku berikan 2 gelang Kisro. Kisro siapa hadirin sekalian? Suraqah pun bertanya, "Kisro siapa? Yang kau maksud Kisro siapa?" Maka kata Nabi,
Kisra Malikul Furs, Kaisar Persia, aku janjikan aku akan kasih engkau 2 gelang Kaisar Persia. Suraqah pun tertawa hadirin sekalian. Bagaimana mungkin seseorang yang baru kabur dari kampungnya, tidak bawa harta benda, menjanjikan akan memberikan 2 gelang Kaisar Persia. Kemudian Suraqah mengatakan, jika itu benar, maka tulislah agar aku punya sesuatu untuk catatan yang bisa aku pegang. Maka hadirin sekalian, dengan sederhana kemudian Nabi memerintahkan Abu Bakar, tulis min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah, bahwa aku menjanjikan akan memberikan kepada Suraqah 2 gelang Kaisar Persia. Wassalam. Sebuah pesan singkat yang disimpan oleh Suraqah. Dan Suraqah, meskipun dia saat itu kafir hadirin sekalian, dia tidak pernah mendengar Nabi berbohong. Dia tahu betul Nabi Muhammad seorang yang jujur, amanah, tidak pernah berdusta. Dia simpan kertas tersebut hadirin sekalian sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga wafat Abu Bakar As-Siddiq. Dan hadirin sekalian, sampailah kemudian beliau di masa Umar bin Khattab, yang saat itu umat Islam dengan izin Allah membuka kota-kota Persia, membuka kota-kota Romawi, dan akhirnya dikuasai pula ibu kota dari kekaisaran Persia, yaitu kota Madain. Dan hadirin sekalian, demikian janji Nabi. Kekayaan Kaisar Persia, emas-emasnya, gelang-gelangnya, perhiasannya dibawa dari kekaisaran Persia menuju Madinah, ibu kota umat Islam. Dan saat itulah hadirin sekalian, Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam. Kemudian bertanya, aina Suraqah? Mana Suraqah? Suraqah hadirin sekalian saat itu masih hidup. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya sudah membungkuk, kulitnya sudah keriput. Dia pun maju ke depan menemui Umar, dan Umar bertanya, mana catatanmu yang kau dapat dari Rasulullah? Kemudian catatan tersebut masih beliau simpan hadirin sekalian, dan diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan Umar membacakan di hadapan umat Islam, dengarkan, ini surat dari nabimu, ini surat dari nabi kalian, bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah akan menyerahkan 2 gelang Kaisar Persia kepada Suraqah. Innaha laqismatun mau'udah. Ini pembagian yang sudah dijanjikan Nabi jauh-jauh hari. Maka Umar mengatakan, ambillah yang mana yang kau suka dari harta Kaisar Persia. Maka hadirin sekalian, janji Nabi ternyata benar. Umar pun mengatakan, wallahi walladzi nafsi biyadi la yantiqu 'anil hawa. Demi dia yang jiwaku di tangannya, sungguh dia Nabi Muhammad tidak pernah berkata kecuali kebaikan dan kebenaran. Maka hadirin sekalian, janji-janji tersebut satu demi satu menjadi kenyataan. Janji kemenangan kembalinya Nabi Muhammad ke Mekah menjadi kenyataan. Janji Nabi dibukanya istana-istana Yaman, istana-istana Persia, istana-istana Romawi, satu demi satu menjadi kenyataan. Maka hadirin sekalian, jika kita semua tentu saja memiliki kegalauan masing-masing, kesedihan masing-masing, kesulitan masing-masing, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan anak atau istri kita, atau mungkin dengan tetangga kita, atau kita mengalami masalah finansial atau lain sebagainya. Maka janji-janji Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, harus kita yakini dan pegang erat-erat bahwa janji tersebut pasti menjadi kenyataan. Karena hadirin sekalian, jika Allah sudah berkehendak, maka hukum alam bisa berubah. Sebagaimana firman Allah, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun.
Sesungguhnya kata-kata kami, jika kami menginginkan sesuatu, kami katakan jadi, maka jadilah. Maka hadirin sekalian, air yang harusnya muncul dari langit dengan izin Allah, ketika Nabi Musa berdoa, diketuknya batu pun bisa mengeluarkan air dengan izin Allah. Api yang harusnya membakar, tetapi hadirin sekalian, dengan izin Allah, api pun bisa menjadi kedamaian dan kesejukan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hewan pemangsa seperti ikan paus, hadirin sekalian, yang secara alamiah akan memakan makhluk-makhluk yang lebih kecil, dengan izin Allah bisa menjadi tempat istirahat bagi Yunus alaihissalam. Bahkan dikatakan, laula annahu minal musabbihin lalabitha fihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih, mungkin dia akan tinggal di dalamnya, di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Demikian hadirin sekalian, hal-hal yang mustahil ternyata sedemikian mudah jika memang sudah menjadi kehendak dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk menghadapi segala kesulitan, tantangan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak melupakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu, menolong hamba-hambanya yang beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qul lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Sawwu wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر